salam otomotif. Kembali ke channel Jul Indo Auto. Kali ini kami akan coba upload video bercerita tentang cara mudah untuk merawat kendaraan. Cara ini bisa dilakukan oleh pengguna kendaraan sendiri, ya sambil main-main di rumah pagi-pagi ataupun hari libur bisa dicek, dan itu wajib dilakukan. Kenapa? Karena untuk mencegah mesin kendaraan tersebut mogok ataupun yang lainnya. Jadi sebelum kami lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe channel Jul Indo Auto, like video ini dan berikan komentar untuk bisa kita diskusikan. Dan jangan lupa pula tekan loncengnya biar nanti ada video kami selanjutnya ada pemberitahuan. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Yeah. Apa aja sih yang bisa diperhatikan ataupun dilakukan perawatan untuk mesin yang mudah oleh pengguna kendaraan? Ada beberapa hal. Yang pertama mungkin bisa saya sampaikan, perawatan seperti baterai ataupun aki, ya. Apa yang bisa dirawat di baterai? Yang bisa dirawat di baterai yaitu memperhatikan volume air baterai. Di baterai ini kebetulan saya gunakan baterai baterai basah, ya. Artian baterai basah ini ada air baterai ataupun elektrolit baterai yang digunakan. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Kita periksa volume daripada air baterai tersebut. Volumenya harus berada di antara upper level dan lower level. Paling tinggi di upper level dan paling rendah di lower level. Kalau sudah di bawah lower level, ini bisa kemungkinan baterai ini tidak lagi aktif untuk membangkit arus listrik ataupun membangkit tegangan arus listrik. Akibatnya apa? Baterai tidak bisa secara maksimal menyuplai tegangan arus ke rangkaian listrik yang ada di mobil. Dan efeknya di starter nggak bisa, lampu-lampu nggak bisa hidup, dan ini bisa mengakibatkan fatal juga. Kita tidak bisa mengoperasikan kendaraan kita. Dan selanjutnya, apa yang bisa kita periksa? Yang bisa kita periksa selanjutnya adalah oli. Nah, ini oli. Ini merupakan stick oli. Kebetulan ini saya menggunakan mobil Avanza. Stick oli Avanza di sini. Nah, ini dia. Jadi, untuk periksanya bagaimana? Apa yang bisa diperiksa? Periksa volume daripada oli. Volume oli kita periksa. Kita lap dulu sekali. Udah itu kita coba tes lagi. Masukin lagi ke stick olinya. Periksa. Oli harus ada di garis paling atas ini. Biasanya di stick oli ada garis tandanya. Tanda maksimalnya ada dan tanda minimalnya ada. Jadi harus ada di tanda ini paling atas. Jadi kalau misalkan udah di bawah ini, berarti oli berkurang. Nah, di sini usahakan oli jangan sampai berkurang. Efeknya kalau oli berkurang bisa mengakibatkan mesin nanti akan bermasalah. Dan juga diperiksa apa? Nah, kekentalan daripada oli itu sendiri, viskositasnya. Bagaimana? Masih kental atau tidak? Nah, di sini sedikit saya sampaikan masalah pergantian oli. Pergantian oli ini kita lakukan sesuai dengan kemampuan oli tersebut membentuk oil film. Ada oli yang diganti per 5.000 kilo. Ada oli juga yang diganti per 10.000 kilo. Terus pertanyaannya, kalau sebuah mobil atau mobil saya nggak pernah jalan, cuma jalan dari rumah ke kantor, paling-paling sekitar 20 kilo. Berarti untuk mencapai 5.000 ataupun 10.000 bisa setahun. Kan gitu. Nah, kalau seperti itu ceritanya, itu disarankan ganti oli per 6 bulan. Bukan lagi per kilometer. Kalau per kilometer mungkin bisa setahun ataupun lebih. Kalau cuma sehari 20 kilo. Nah, jadi ganti per 6 bulan. Kenapa harus ganti per 6 bulan? Karena biarpun mobil kita jarang kita pakai sekali-sekali, otomatis di situ kita lakukan pemanasan. Pagi-pagi kadang kita hidupkan,
barang 1 jam ataupun 2 jam, ketika sudah kita hidupkan tersebut, otomatis mesin bekerja. Mesin bekerja, oli pun bekerja. Nah disitulah pentingnya juga ketika oli sudah bekerja, lama-lama kemampuan oli membentuk oil film di antara metal-metal yang ada di mesin akan berkurang. Maka dengan itu tidak bisa kita patok kepada kilometer jauhnya kendaraan tersebut menempuh perjalanan. Tetapi di situ dipatok bulannya. Jadi kita sarankan per 6 bulan ganti. Jangan dibiarkan sampai nanti kita tunggu 10 kilo udah bisa-bisa setahun ataupun lebih. Nah, ini untuk oli. Dan selanjutnya apa yang bisa kita periksa, yang mudah kita periksa, air radiator. Ya. Kalau lagi dingin masih bisa lah kita buka ini. Bisa kita lihat. Masih dingin ya. Bisa kita lihat. Airnya bisa kita lihat di sini. Tetapi kalau panas nggak mungkin kita buka ini. Tetapi kita periksa di mana? Nah, ini ada reservoir tank. Ini ada reservoir tank. Nah, ini lagi sini periksa. Di reservoir tank ada tanda. Ini ada garis full. Ada garis full. Usahakan air radiator di reservoir tank berada di garis ini, di full. Jangan lebih. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih nanti saat mobil panas, ini akan dihisap ke dalam radiator, dan saat dingin akan dikembalikan lagi ke dalam reservoir tank. Kalau lebih berarti ini akan tumpah keluar, akan terbuang. Nah, makanya usahakan cuma sampai full. Oke, ini untuk air radiator. Dan selanjutnya apa lagi yang bisa diperiksa? Yang bisa diperiksa ini. Untuk wiper pembasuh kaca, ini ada washernya. Jangan sampai ini kosong airnya. Kalau kosong airnya, nanti giliran kita mau membasuh kaca, udah air nggak ada. Padahal ini juga fatal. Kalau kaca gelap, otomatis jarak pandang kita dalam mengendarai kendaraan juga akan terhalangi. Dan yang lainnya apalagi yang bisa diperiksa? Yang bisa diperiksa saringan udara. Nah, saringan udara ini bisa kita periksa gampang, kita buka klip ini aja. Nah, udah itu kita buka tuh rumahnya dan kita ambil saringannya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk saringan udara kita bisa lakukan pembersihan menggunakan kompresor. Kita semprot dari dalam keluar sampai dia bersih. Yang pertama, kalau memang sudah hitam sekali seperti ini wajib kita ganti. Jangan nanti kita berpikir bahwasanya ini masih bisa dipakai kok, kita semprot-semprot aja. Ini berpengaruh untuk performa mesin. Kenapa saya bilang berpengaruh? Karena di sini dalam pembakaran sempurna membutuhkan udara. Jadi kalau misalkan ini kotor, otomatis udara yang dibutuhkan sesuai dengan rumus kemampuan pembakaran sempurna akan tidak tercapai. Kalau tidak tercapai, pembakaran sempurna tidak terjadi. Kalau tidak terjadi tersebut, berarti performa mesin akan menurun. Ini efek daripada saringan udara. Jadi kalau bisa ganti kalau sudah hitam seperti ini. Jadi jangan kita biasakan bahwasanya masih bisa kok. Nah, tapi keluhan kita kok mobil saya kurang tenaga gitu. Mobil saya kok boros gitu. Ini berpengaruh. Ya, oke. Ini yang gampang-gampang. Dan selanjutnya apalagi yang bisa kita periksa? Yang gampang kita periksa lagi yaitu minyak rem. Yang mana minyak rem? Bentar ya, saya tutup ini dulu. Minyak rem. Nah, ini reservoir tank untuk minyak rem. Untuk rem, ini tangki rem, minyak rem. Usahakan jangan sampai ini kosong. Kalau kosong mengakibatkan pengereman tidak maksimal. Berarti kalau ini kosong,
Akibat dari yang pertama, kanvas remnya tipis. Dan yang kedua, saluran remnya bocor. Ini kalau kita melihat minyak remnya sudah kosong. Jadi apa sih ada pengaruh kalau minyak rem ini nggak pernah kita ganti-ganti? Pengaruhnya besar. Kenapa? Karena minyak rem ini kalau lama tidak diganti maka kemampuan dia akan berkurang dan minyak rem ini akan berubah jadi air dan akhirnya menjadi karat, dan karat tersebut bisa membuat sil-sil yang ada di dalam master rem akan bermasalah dan bocor. Kalau sudah bocor, nah ini efeknya lebih parah. Bisa mengakibatkan rem bermasalah, mogok. Makanya kalau di sini saya bilang lebih mending mogok mesin daripada mogok rem. Kalau mogok rem, kalau mogok mesin, paling kendaraannya berhenti. Sudah, kita nggak jalan lagi. Tapi kalau mogok rem, kalau nggak kita yang mati, orang lain yang mati. Ya, itu kalau masalah rem. Oke? Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan tip-tipnya. Oh, ada lagi satu lagi buat pengguna kendaraan. Setiap perjalanan, ya, usahakan ada selalu fuse cadangan. Ya, ada selalu fuse cadangan di kendaraannya. Jangan mengabaikan itu, harus ada sekring cadangan di box sekringnya. Kenapa? Karena pas giliran misalkan sekringnya putus, kita bingung nyari sekring, apalagi malam-malam. Ya, itu sekring harus disiapkan sekring cadangan. Apalagi yang suka jalan jauh, jalan malam. Tiba-tiba tek akan putus sekring, putus fuse. Nah, gara-gara satu fuse kita harus menunggu pagi, kan lucu. Mendingan itu harus kita perhatikan apakah ada fuse cadangan di dalam box fuse-nya. Kalau tidak, siapkan. Oke? Ini yang bisa kami sampaikan, beberapa tip untuk pengguna kendaraan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, ya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian kami kurang tepat. Jadi mohon dikoreksi di dalam komen untuk bisa kita diskusikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita diberikan dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa subscribe channel kami, like video ini, berikan komentar di video ini untuk bisa kita diskusikan. Jangan lupa pula tekan loncengnya. Oke? Nah, ini untuk bagi yang punya mobil. Kalau yang belum punya mobil, saya doakan biar cepat memiliki mobil, ya. Biar cepat memiliki mobil sehingga bisa merawat seperti tadi yang saya sampaikan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan subscribe untuk channel ini, dan yang belum jangan lupa, ya, tekan, padamkan merah itu, jangan biarkan dia menyala. Oke, terima kasih. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.